Malam mulai turun di desa Sukajaya, menyelimuti rumah besar milik Pak Dharma dengan hawa dingin yang aneh. Dari luar, rumah itu tampak megah pilar tinggi, cat putih yang masih baru, dan taman kecil di depannya. Tapi bagi Siska, istri muda yang baru beberapa bulan tinggal di sana, rumah itu terasa seperti kandang gelap yang selalu mengawasinya. Setiap malam, ia mendengar suara-suara samar dari atap, seperti langkah kaki yang berat namun perlahan, seolah seseorang berjalan tanpa arah di atas langit-langit kamar mereka. Awalnya ia pikir hanya tikus atau angin malam, tapi suara itu selalu berhenti tepat di atas tempat tidurnya, lalu berubah menjadi ketukan halus 3 kali, dengan jarak waktu yang sama. Kadang, setelah ketukan terakhir, ia mencium bau dupa terbakar yang datang entah dari mana. Bau itu membuatnya mual dan berputar-putar di kepalanya, seakan memanggil sesuatu yang tak kasat mata. Siska mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat seorang wanita tua duduk di ujung ranjang, dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Wanita itu tak pernah bicara, hanya menatap dengan mata merah menyala dari sela rambutnya. Setiap kali Siska berusaha berteriak, tubuhnya lumpuh, tak bisa bergerak, dan dari mulut wanita itu keluar suara serak yang berbisik, "Kau sudah merebut yang bukan milikmu." Saat terbangun, bantalnya selalu basah oleh air mata, dan tubuhnya terasa sangat lemas seperti baru saja berlari jauh. Pak Dharma mencoba menenangkannya, mengatakan semua itu hanya mimpi akibat kelelahan. Tapi Siska tahu ada sesuatu yang tidak wajar. 2 malam kemudian, ayam-ayam di kandang belakang mati tanpa sebab. Leher mereka terpotong rapi, dan darahnya membentuk pola lingkaran di tanah. Warga yang melihat ikut ketakutan. Seorang tetua desa berkata pelan, kalau darahnya membentuk lingkaran itu bukan kerja binatang, tapi manusia yang punya ilmu. Sejak itu, tubuh Siska semakin melemah. Rambutnya rontok hebat, kulitnya pucat, dan matanya tampak kosong. Kadang ia memandangi cermin dan melihat bayangan lain di belakangnya. Sosok wanita berkebaya hijau berdiri diam tanpa wajah. Siska berusaha membaca doa, tapi setiap kali bibirnya bergetar menyebut nama Tuhan. Lampu kamar tiba-tiba berkelip lalu padam. Suatu malam saat ia tak sanggup menahan rasa takut, Siska mencoba keluar dari kamar untuk mengambil air. Namun begitu melangkah ke ruang tengah, udara berubah dingin dan sunyi. Di depan pintu belakang, ia melihat sesuatu berdiri tegak, wanita tua dengan rambut panjang menutupi wajah, mengenakan kebaya hijau yang sama seperti dalam mimpinya. Wajahnya tak terlihat, tapi suara bisikannya jelas. Dia tak akan memilihmu selamanya. Siska berteriak, tapi suaranya tertelan sunyi. Tubuhnya limbung dan jatuh ke lantai. Saat Pak Dharma berlari menghampiri, wanita itu sudah lenyap. Hanya tersisa bau dupa pekat yang menggantung di udara. Di lantai tempat Siska jatuh, ada bekas tapak kaki hitam mengarah ke jendela terbuka. Malam itu, angin membawa bisikan samar dari kebun belakang, suara yang terdengar seperti tangisan seorang perempuan yang dulu pernah disakiti. Sejak malam itu, keadaan di rumah besar milik Pak Dharma semakin tidak tenang. Siska hampir tak pernah tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar langkah kaki di dalam rumah, padahal semua pintu sudah dikunci. Kadang suara itu berhenti tepat di depan kamarnya, lalu disusul dengan ketukan 3 kali di pintu. Ketika Pak Dharma membuka, tak ada siapapun di sana. Hanya angin dingin yang masuk bersama bau dupa menyengat. Tubuh Siska makin kurus, kulitnya pucat seperti kehilangan darah. Setiap pagi ia muntah cairan hitam dan berbau anyir. Rambutnya rontok parah, bahkan saat disisir, segenggam rambut tertinggal di tangan. Pak Dharma akhirnya membawa Siska ke dokter, namun hasilnya nihil. Dokter hanya mengatakan tubuhnya kelelahan dan butuh istirahat. Tapi Siska tahu ada sesuatu yang jauh lebih gelap dari sekadar sakit biasa. Suatu sore, seorang tetangga bernama Bu Narti datang berkunjung. Ia memandangi wajah Siska lama, lalu berbisik pada Pak Dharma agar berhati-hati. Kalau orang sakit, tapi yang keluar darah hitam dan rambutnya rontok tanpa sebab, itu biasanya bukan penyakit. Itu kiriman, katanya pelan. Kata-kata itu membuat Pak Dharma gemetar. Malamnya, ia memutuskan memanggil seorang kiai dari luar desa, Kiai Maulana, yang dikenal sering menangani gangguan gaib. Ritual dilakukan setelah Isya. Kiai menyiapkan air doa dan membakar kemenyan untuk membuka jalan. Saat ayat-ayat suci mulai dibacakan, tubuh Siska mendadak menegang. Matanya terbelalak, dan dari tenggorokannya keluar suara berat yang bukan miliknya. Suara itu tertawa pelan, lalu berkata dengan nada marah, "Dia sudah merebut milikku, dia harus pergi."
Kiai Maulana terus membaca dengan lantang. Siska menjerit, menggeliat seperti kesakitan, dan dari mulutnya keluar cairan hitam pekat bercampur serpihan kecil seperti pecahan kaca. Bau busuk langsung memenuhi ruangan. Semua orang yang hadir mundur ketakutan. Ketika bacaan berhenti, tubuh Siska lemas dan jatuh pingsan. Kiai Maulana menatap Pak Dharma dengan wajah serius. Ini bukan gangguan biasa. Ini kiriman santet yang kuat. Orang yang mengirimnya punya hubungan batin dengan Bapak, katanya pelan. Kalimat itu membuat Pak Dharma terdiam lama. Satu nama muncul di pikirannya. Bu Rini, istri pertamanya yang ia tinggalkan tanpa kejelasan. Kiai meminta semua pakaian Siska dikumpulkan. Saat satu persatu dibuka, mereka menemukan sebuah kebaya yang di dalam lipatannya terselip jarum-jarum kecil berkarat dan potongan rambut yang bukan milik Siska. Kiai langsung memerintahkan agar semua itu dibakar di halaman belakang. Api menyala besar, memakan kain dan jarum hingga meleleh. Namun tiba-tiba, dari arah kebun, terdengar jeritan panjang dan melengking. Semua orang tersentak. Pak Dharma berlari ke arah suara itu bersama beberapa warga. Di rumah Bu Rini, mereka menemukan wanita itu tergeletak di lantai, wajahnya pucat, darah mengalir dari hidung dan telinganya. Matanya terbuka menatap kosong ke langit-langit, seolah seluruh tenaga dan amarah yang ia simpan selama ini kembali menghantam dirinya sendiri. Malam itu, udara di desa Sukajaya begitu berat, seolah ada sesuatu yang telah keluar, tapi belum sepenuhnya pergi. Sejak malam ketika jeritan dari rumah Bu Rini terdengar, suasana di desa Sukajaya tidak pernah sama lagi. Angin malam terasa lebih berat, dan setiap kali melewati rumah besar milik Pak Dharma, warga selalu mempercepat langkah mereka. Bu Rini selamat setelah ditemukan tergeletak dengan darah di hidung dan telinganya, tapi sejak saat itu ia tidak lagi seperti dulu. Ia hanya duduk di kursi bambu di teras rumahnya, memandangi langit tanpa ekspresi. Kadang bibirnya bergerak pelan, seolah berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Saat ditanya, ia hanya menjawab, "Dia masih di sana. Belum pergi." Kata-kata itu membuat orang-orang yang mendengarnya merinding. Siska, di sisi lain, perlahan mulai pulih. Tubuhnya tak lagi sering panas dingin, rambutnya tumbuh kembali, dan ia mulai bisa tidur nyenyak. Namun di matanya masih tersisa ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Malam-malamnya kini sunyi, tapi ia tahu keheningan itu bukan berarti aman. Kadang saat sedang memandangi kaca jendela, ia melihat bayangan wanita berkebaya hijau melintas di belakangnya. Bayangan itu tidak menakutkan seperti dulu, tapi lebih seperti seseorang yang sedang mengawasi, memastikan sesuatu. Pak Dharma mencoba mengajak Siska pindah ke kota agar semuanya bisa dimulai dari awal. Mereka meninggalkan rumah besar itu dalam keadaan terkunci rapat. Tapi semenjak mereka pergi, warga sering mendengar suara gamelan halus dari arah rumah itu setiap malam Jumat. Tak ada yang berani mendekat, bahkan anjing-anjing kampung selalu menggonggong ke arah halaman rumah yang kini ditumbuhi rumput liar. Di kota, kehidupan baru Siska berjalan normal hanya untuk beberapa waktu. Sampai suatu malam, ketika Pak Dharma sedang keluar kota, Siska terbangun oleh suara langkah kaki di ruang tamu. Ia turun pelan, berpikir mungkin itu maling, tapi langkah itu berhenti begitu ia tiba di bawah tangga. Suasana hening, hanya detak jam dinding yang terdengar. Ketika ia menoleh ke cermin besar di ruang tamu, jantungnya berhenti berdetak sesaat. Di sana, berdiri sosok wanita berkebaya hijau yang sama, tapi kali ini wajahnya jelas terlihat. Wajah Bu Rini, dengan mata yang penuh air, menatapnya dalam diam. Siska tak bisa bergerak, hanya bisa memandangi sosok itu yang perlahan tersenyum. Senyum yang aneh, seolah bukan marah, tapi pasrah. Angin dingin berhembus, dan lilin di meja tiba-tiba padam. Saat lampu kembali menyala, sosok itu sudah hilang, hanya meninggalkan aroma dupa yang samar. Sejak malam itu, Siska tidak pernah diganggu lagi. Namun ia sering bermimpi melihat Bu Rini berjalan di tepi sawah, menatapnya dari jauh, lalu menghilang bersama kabut pagi. Di desa Sukajaya, rumah besar milik Pak Dharma dibiarkan kosong. Orang-orang mengatakan bahwa kadang dari arah dalam rumah terdengar suara perempuan menyanyi lembut lagu pengantar tidur. Suaranya tidak menyeramkan, malah penuh kesedihan. Tapi tak ada yang berani mendekat untuk mendengarnya lebih jelas. Entah roh siapa yang masih tertinggal di sana, yang belum sepenuhnya pergi,
terperangkap antara dendam dan penyesalan yang tak pernah sempat ditebus.